Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Walau aqama bi baladin biniyatin ayyarhala idha hasalat hajatun yatawakka'uha kulla waqtin qasara thamaniyata asyara yawman wa qila arba'atan wa fi qawlin abadan wa qila al-khilafu fi khaifil qitali lattajiri wa nahwihi. Walau alima baqa'aha muddatan tawilatan fala qasra 'alal madhhab. Insyaallah bacaan kita pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan salat safar atau mengqasar salat. Pada bacaan yang lalu telah dijelaskan beberapa ketentuan yang terkait dengan mengqasar salat atau terkait dengan salat dalam perjalanan. Di antaranya dikatakan bahwa salat yang dikasar hanyalah salat yang mempunyai atau yang terdiri dari 4 rakaat kemudian dilakukan pada waktunya. Artinya salat muaddah bukan salat qada. Ketentuan yang lain, perjalanannya adalah perjalanan yang panjang, jarak tempuhnya jauh, kemudian perjalanan yang hukumnya mubah. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ketentuan selanjutnya. Dikatakan bahwa andai kata ia berniat melanjutkan perjalanan ketika ia bermukim di satu tempat dan dia berniat untuk melanjutkan perjalanannya setelah hajatnya itu terpenuhi, maka di sini dikatakan menurut pendapat yang pertama ia boleh mengqasar salatnya sampai 18 hari. Nah, pada bacaan yang lalu dikatakan bahwa walau nawa iqamata arba'ati ayyamin bimaudi'in in qata asafaruhu biusulihi. Kalau orang yang melakukan perjalanan itu ia berniat untuk tinggal selama 4 hari ya, bimaudi'in pada satu tempat yang dituju, maka begitu ia sampai pada perjalanannya, maka in kata asafaruhu, terputus jugalah ia ketentuan-ketentuan safar atau perjalanan. Artinya ketika ia sampai pada tempat tujuan tersebut, begitu dia sampai maka dia sudah tidak boleh
mengkasar salatnya. Ya. Misalnya kita ke Makassar. Ya, saya kira kalau antara Mangkoso dengan Makassar itu sudah melewati marhalatani. 2 marhalah. Karena syaratnya menurut mazhab Syafi'i itu adalah 2 marhalah jarak tempuh atau jaraknya perjalanan itu. Nah, namun seandainya kita ke Makassar lalu berniat tinggal di sana sampai 4 hari, ya, maka begitu kita sampai di Makassar, maka ketentuan safar itu sudah tidak berlaku lagi bagi kita. Artinya bolehnya mengkasar sekaligus menjamak salat itu sudah tidak berlaku. Sekalipun itu kita baru tiba atau pada hari pertama. Bukan nanti hari keempat baru tidak berlaku. Begitu tiba sudah tidak berlaku. Jadi kita hanya boleh mengkasar salat sekaligus menjamak kalau mau dijamak. Itu dalam perjalanan antara Mangkoso ini dengan tempat tujuan yang ada di Makassar. Ya. Namun di sini katakan, walau aqama bi baladin bi niyati ayyarhala idza hasalat hajatun ayyatawakkauha kulla waqtin kasara thamaniyata asyara yauman. Andai kata ia bermukim atau andai kata ia menetap di baladin pada satu tempat atau satu daerah, satu negeri, ya, di satu daerah biniyatin dengan niat, ya, yang disertai dengan niat ayyarhala idza hasalat hajatun, ia akan melanjutkan perjalanan idza hasalat hajatun yatawakkauha kulla waqtin. Ya. Apabila tercapai hajatnya, ya, yang terkait dengan hajat itu setiap waktu, maka kasara thamaniyata asyara yauman, ia mengkasar atau boleh mengkasar salatnya selama 18 hari. Maksudnya, misalnya, tadi dicontohkan perjalanannya menuju ke ke Makassar. Ini kita rubah dengan contoh yang lain. Tujuan yang lain, misalnya dia akan ke Bantaeng, tapi dia singgah di Makassar. Hingga di Makassar untuk mengurus, ada hajat, ada kepentingan di situ, yang dia sendiri tidak tahu kapan selesainya. Tapi yang jelas dia berniat kapan selesai hajatnya itu, kapan selesai urusannya, maka ia tidak akan tinggal di tempat itu, tapi dia akan melanjutkan perjalanannya ke tujuan utama atau tujuan yang kedua. Tadi dicontohkan misalnya di Bantaeng. Nah, setiap hari dia mengurus itu. Dan dia tetap berniat, kapan selesai maka dia akan melanjutkan perjalanannya. Dia tinggal di sana, di Makassar, hanya karena untuk urusan, satu urusan, dan kapan urusannya selesai maka dia akan lanjutkan perjalanannya. Nah, dalam kondisi seperti ini atau dalam keadaan seperti ini, maka seandainya ia mengurus terus, setiap saat dia mengurus, ya tawakkau kulla waqtin, dia mengurus hajatnya itu setiap waktu, ia berkesinambungan, berusaha bagaimana hajatnya itu bisa selesai, kasara samaniyata asyara ya yauman, maka ia boleh mengkasar salatnya selama 18 hari. Kalau sudah lewat 18 hari ternyata hajatnya atau urusannya itu belum selesai,
maka dia harus itmam. Dia harus menyempurnakan salatnya, artinya tidak boleh lagi mengkasar ya, atau ya mengkasar sekaligus menjamak salat. Jadi kasar dan jamak sudah tidak berlaku lagi bagi dirinya ketika sudah melewati 18 hari. Itu menurut pendapat pertama. Jadi ketentuannya tadi, sesungguhnya dia tidak akan tinggal bermukim di situ. Setelah selesai hajatnya, dia akan ya melanjutkan perjalanannya. Cuman karena hajatnya itu belum selesai, urusannya belum selesai, sehingga dia belum melanjutkan. Nah, itu. Tapi kalau ia tidak berniat melanjutkan, maka itu tidak berlaku ketentuan ini. Karena di situ dikatakan, ya biniyati ayyarhala idza hasalat hajatun. Dengan niat atau disertai dengan niat, dia akan melanjutkan rihlanya itu. Dia akan melanjutkan perjalanannya. Ya. Apabila telah tercapai hajatnya. Ya, rihlah, yarhalah. Ini sudah biasa dipakai dalam bahasa Indonesia, rihlah. Istilahnya rihlah ilmiah. Ya, perjalanan yang jauh. Wakila arba'atan. Wakila ay wakila kasara arba'atan. Pendapat kedua mengatakan ia mengkasar selama 4 hari. Kalau lewat 4 hari belum selesai juga hajatnya, maka ia harus menyempurnakan salatnya. Artinya yang dari 2 rakaat dikembalikan menjadi 4 rakaat. Ini menurut pendapat kedua. Kalau pendapat pertama tadi sampai 18 hari. Kalau pendapat kedua cuma 4 hari. Ya. Ada bedanya tadi dengan orang yang tidak punya niat melanjutkan perjalanan. Orang yang tidak punya niat melanjutkan perjalanan, kapan dia berniat tinggal di tempat itu selama 4 hari, maka begitu dia sampai, maka pada saat itu dia sudah wajib mengitmamkan kembali salatnya. Artinya hari pertama tetap sudah harus menyempurnakan. Tidak boleh lagi mengkasar kalau dia niat 4 hari tinggal di tempat itu dan tidak ada niatnya untuk melanjutkan perjalanannya itu. Nah ini lain masalahnya. Dia tidak tahu. Dia mau melanjutkan perjalanan, cuma dia tidak tahu kapan selesainya hajatnya. Urusannya. Nah tadi ada mengatakan kalau itu ya boleh sampai 18 hari. Pendapat kedua mengatakan cuman arba'atan. Wakila arba'atan ay wakila kasara arba'atan. Arba'ata ayyamin. Ya. Itu takdirnya, yaitu mengkasar hanya 4 hari. Wa fi qaulin, pendapat ketiga, atau wa fi qaulin, satu pendapat mengatakan abadan ay kasara abadan. Ia mengkasar selamanya sampai selesai hajatnya itu, kemudian melanjutkan perjalanannya. Jadi kalau 1 tahun baru selesai, tapi masih ada nanti ketentuannya di belakang ya. Ini jangan langsung titik di sini, belum. Kita akan lihat nanti ketentuannya di belakang. Di situ dikatakan bahwa kalau seandainya dia tahu bahwa urusannya itu akan lama, tidak akan mungkin selesai dalam waktu dekat, maka tidak berlaku ketentuan itu. Ya. Misalnya dia perkirakan, wah ini waktunya melewati atau mencapai 4 hari, maka tidak boleh. Ya, atau mencapai 18 hari, bagi itu pendapat yang kedua. Ya. Wakilah, suatu pendapat mengatakan al-khilafu fi khaifil qitali lat-tajiri wa nahwihi. Ya, berbeda berbeda ketentuan yang berlaku bagi orang yang
mempunyai kekhawatiran dalam peperangan, ya, dan la tajiri wa nahwihi, dan tidak berlaku bagi orang yang melakukan perdagangan, ya, dan semisalnya. Artinya ia bedakan antara orang yang melakukan perjalanan karena untuk berperang dengan orang yang melakukan perdagangan. Dia musafar karena perdagangan. Dan ini yang banyak terjadi pada masa Nabi, itu safar karena ia melakukan perjalanan, dan safar karena melakukan perdagangan. Apa dasarnya tadi ini samanya asyara yauman, 18 hari, karena Nabi pada waktu melakukan Fathu Makkah, beliau tinggal di sana kurang lebih 18 hari, dan beliau mengkasar salat pada waktu itu. Itu yang dijadikan dasar pendapat pertama ini, sehingga mengatakan mengkasar karena Nabi ya tidak berniat untuk tinggal di situ, tapi dia akan berniat melanjutkan perjalanan setelah tercapai hajatnya pada waktu itu. Sehingga ada yang mengatakan dibedakan antara perjalanan karena melakukan peperangan atau qital dengan perjalanan karena perdagangan atau karena perjalanan karena tujuan yang lain. Artinya tidak ada kekhawatiran. Ya. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak dibedakan karena bolehnya mengkasar salat itu illatnya karena safar, bukan karena peperangan, bukan karena masyaqqah dan lain sebagainya, tapi illatnya adalah karena safarnya atau perjalanannya itu. Yang penting melakukan perjalanan, dan perjalanannya adalah mencapai jarak minimal sehingga dibolehkan mengkasar salat. Kemudian perjalanannya adalah bukan perjalanan yang diharamkan oleh agama atau oleh Allah, maka ia boleh mengkasar salatnya. Ya, jadi tanpa melihat apa tujuan perjalanannya itu. Jadi ruksanya karena safar. Walau alima baka'aha muddatan tawilatan. Nah ini. Andai kata ia mengetahui baka'aha, baka'aha ay baka'a hajatihi. Andai kata ia mengetahui tetapnya hajatnya itu, ya, muddatan tawilatan, pada masa atau pada waktu yang panjang, fala kasra alal madhabi, maka tidak boleh mengkasar salatnya menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau memang dia mengetahui atau diperkirakan dengan perkiraan yang kuat bahwa tidak akan mungkin selesai urusannya itu dalam waktu singkat atau waktu pendek, 1 hari 2 hari, tapi diperkirakan bisa mencapai 4 sampai lebih 4 hari, maka menurut mazhab Syafi'iyah itu tidak boleh ia mengkasar salatnya mulai dari hari pertama atau sejak ia tiba di tujuannya tersebut. Ya. Jadi walau alima baka'aha muddatan tawilatan fala qasra alal madhabi. Selanjutnya faslun, satu fasal. Ini masih terkait lagi dengan salat safar atau mengkasar salat. Wa tawilus safari thamaniyatu wa arba'una milan hasimiyah. Nah, ini tadi kan dikatakan bahwa
atau sebelumnya dikatakan bahwa ya syaratnya dalam perjalanan itu adalah fis safarit tawil. Untuk boleh mengkasar salat adalah syaratnya dalam perjalanan yang panjang. Panjangnya itu seperti apa? Jarak jauhnya itu seperti apa? Nah, inilah yang dijelaskan oleh Mahaguru kita dalam pasal ini, bahwa ternyata menurut mazhab Syafi'i ya, tawilus safari thamaniyatu wa arba'una milan hasyimiyah. Ya. Jadi ini kita masih berbicara masalah salat safar ya, salat kasar. Belum berbicara masalah jamak. Karena beda menjamak salat, beda mengkasar salat. Sudah disinggung juga pada beberapa waktu yang lalu bahwa orang yang melakukan safar itu boleh hanya mengkasar salatnya saja tanpa menjamak. Boleh juga ya menjamak saja tanpa mengkasar, dan boleh menggabungkannya, kasar sekaligus jamak, dan itu banyak dilakukan orang. Ya. Nah, berapa jaraknya? Watawilus safari thamaniyatu arba'una milan hasyiman. Apa hasyimiyah? Adapun panjangnya perjalanan adalah 48 mil hasyimiyah. Itu mil lagi berubah apa ya namanya ya? Berbeda-beda. Milnya ya ukuran milnya orang hasyimiyah yaitu ya jarak yang dikatakan safarit tawil, ya jaraknya itu, jarak jauhnya adalah 48 mil. 1 mil itu berapa ya? 1 mil itu berapa kilometer? Ini kan mil ini dipakai di laut ya, jarak. Kalau di laut pakai mil, kalau di darat kan kilometer. Ya, jadi orang mengatakan berapa mil. Ya, berapa kecepatannya itu dalam 1 jam, kapal misalnya berapa mil yang bisa dia tempuh. Kalau di laut, tapi kalau di darat itu adalah kilometer. Ya, ukuran jarak ini ya. Kalau berat kilogram. Jika katakan berapa kilo? Ya kilo apa? Meter atau gram? Nah. Ini beda ya, beda. Ada yang mengatakan bahwa 1 mil itu adalah 1,6 9 meter. Ada yang mengatakan 1,8 lebih. Kalau misalnya kita pakai yang lebih rendah, yaitu sekitar 1 mil itu adalah 1.609 meter. Berarti 1,6 ya lebih, 1,6 lebih kilometer. Itu 1 mil. Berarti kalau kita kali, ya kita kalkulasi, di sini dikatakan 48 mil. Berarti 48 kali 609 meter, maksudnya 1 kilo 1,609 meter. Itu yang lebih, itu yang rendah. Ada yang mengatakan 1,8 lebih. Ini kalau kita kalkulasi 1,609 kali 48 dapat berapa kilo itu ya? 1,6. Berapa ya?
sekitar 77 kilometer lebih. Baru dikatakan ya marhalatan. Dan syaratnya katakan marhalatan. Tapi ini sekali lagi ini perbedaan pendapat ulama ya. Karena Nabi tidak mengatakan sekian mil. Tidak ada dalam hadis dikatakan sekian mil. Ya. Jadi kalau dikali ini, ya dikali jaraknya 100 apa 1,609 itu menjadi 77 km lebih. Taruhlah 78 km. Berarti kalau Mangkoso Makassar dapat. Mangkoso Marus kota mungkin masih dapat ya. Tapi kalau Mangkoso Parepare hanya 35 km. Ya. Itu kalau menurut pendapat yang pertama. Jadi kurang dari itu tidak dianggap perjalanan jauh. Jadi kalau baru menurut Syafi'iyah ya. Kultu, menurut saya kata musannif, ya, wa huwa marhalatani bisairil athqali. Ya. Apa maksudnya ini? Menurut saya kata musannif, wahwa ay as-safarut tawil, ya, wahwa yang dimaksud di situ wahwa kembali kepada as-safarut tawil, perjalanan jauh, marhalatani, yaitu 2 marhalah. Nah, 2 marhalah itu apa? Wahuma di sini dikatakan dalam syarahnya sayru yaumaini bila lailatin muqtadalaini au lailataini bila yaumin muqtadalataini au yaumin wa lailatin, ya, bisairil athqali, ya. 2 marhala itu adalah yang dimaksud 2 marhala adalah perjalanan 2 hari tanpa malam, ataukah 2 malam tanpa hari, ataukah 1 hari 1 malam perjalanan. Jadi kalau orang berjalan, jalan kaki ya, bukan naik kendaraan, bukan naik motor atau naik mobil, apalagi pesawat. Ya, jalan kaki, karena pada waktu itu ya Nabi hanya berjalan kaki. Ya, atau mengendarai binatang. Jadi perjalanan adalah paling cepat dengan mengendarai binatang. Kemudian dikatakan ya perjalanannya itu adalah bisairil athqal. Apa itu bisairil athqal? Yaitu al-hayawanat al-muthaqqala bil ahmal. Hewan itu membawa beban yang berat. Artinya hewan itu tidak bisa berjalan cepat disebabkan karena beratnya beban yang dipikul atau yang dibawa. Kan tentu beda cara jalannya hewan atau unta kalau ia membawa beban yang berat dengan tanpa membawa beban. Kalau tanpa membawa beban kan bisa jalan cepat, jangankan jalan cepat dia bisa lari. Nah, jadi ukurannya itu jalannya adalah jalannya binatang atau hewan yang dipakai mengendara atau membawa beban, itu perjalanannya marhalatani adalah
2 hari tanpa malam. Ya, artinya 2 siang, nahar tanpa malam, artinya pagi sampai sore. Kemudian pada malam harinya istirahat, besoknya lagi pagi sampai sore, itu baru dikatakan 2 marhala. Ataukah dia berjalan pada malam hari, berarti mulai malam sampai pagi, kemudian ya berhenti lagi istirahat, kemudian malam baru lanjut lagi. Ataukah di sini dikatakan ya siang dan malam sehari semalam, artinya berjalan terus tanpa berhenti. Itu jarak tempuh ya yang dikatakan marhalatan. Jadi lagi-lagi ini adalah tidak ada ukuran yang pas bahwa berapa jaraknya, cuma diperkirakan. Ya. Diperkirakan kalau ini tadi jalan darat, kalau di laut itu tadi ya diperkirakan 48 mil menurut satu pendapat. Nah, kalau kita mau tarik berapa jaraknya, ya kalau kita memakai ukuran kilometer, maka itu tadi ya sekitar 77 lebih ya kilometer, atau yang lebih amannya 78 kilometer. Ya, jadi banyak itu ketentuan yang tidak ada kepastian secara yang disepakati ukurannya ya, sama dengan zakat. Kan dikatakan satu sa itu berbeda-beda. Ukuran sa-nya itu orang Arab berbeda-beda. Liter. Ya. Sehingga diperkirakan saja berapa ukurannya kalau seandainya dibawa ke ukuran kita. Sama tadi ini ukuran kita kan ya pakai mil atau pakai kilometer. Awal barru kal barri. Perjalanan di laut sama jaraknya dengan perjalanan di darat. Artinya sama jarak tempuhnya. Yaitu ya marhalatani ataukah 48 mil, ataukah kalau dipakai ukuran kilometer itu tadi 77, sekian kilometer. Jadi sama ketentuannya, apakah itu perjalanan di laut atau perjalanan di darat. Falau kata al-amyala fihi fi sa'atin qasara. Nah, andai kata ia menembus beberapa mil, ya fihi pada waktu itu, fi sa'atin dalam 1 jam, kasara maka ia boleh mengkasar. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Tadi kan dikatakan bahwa perjalanan 2 marhala itu adalah kira-kira kalau berjalan dengan mempergunakan binatang atau hewan kendaraan yang membawa beban yang berat, ya tentu cara jalannya tidak lambat dan tidak cepat, itu diperkirakan 2 hari tanpa malam, ataukah 2 malam tanpa siang, ataukah sehari semalam. Kalau sehari semalam berarti 24 jam. Pertanyaannya, bagaimana kalau sekarang ini orang menempuh dengan 1 jam saja? Nah, inilah yang dikatakan oleh yang Maha Guru kita. Di sini dikatakan bahwa falau kata al-amyala fihi fi sa'atin qasara. Andai kata ia bisa menembus beberapa mil tadi itu dengan fi sa'atin qasara, 1 waktu, 1 jam seperti itu, maka ia kasara boleh mengkasar salatnya. Jadi bukan waktu, ya sekali lagi bukan waktu yang menjadi bukan lamanya waktu yang dipergunakan yang menjadi ukuran perjalanan jauh, tapi yang dijadikan
ukuran perjalanan jauh adalah jaraknya, bukan waktu tempuhnya. Sehingga dikatakan di sini, seandainya ada orang yang menempuh perjalanan 2 marhala itu, 48 mil atau 77, sekian kilometer itu hanya dalam jarak tempuh 1 jam, maka tetap ia boleh mengkasar salat. Dan itu boleh sekarang kan. Pakai kendaraan kalau tidak macet, insya Allah dapat itu. Kalau sudah ya cepat cara bawa kendaraan bisa. Ya paling 1, sekian jam kalau tidak laju caranya. Apalagi kalau pesawat. Jadi sekali lagi intinya di sini dikatakan oleh ya Maha Guru kita bahwa sebenarnya yang dimaksud di sini adalah as-safarut tawil, perjalanan yang jauh ya, yang diukur bukan waktu jarak tempuhnya itu. Waktu yang dipergunakan akan tetapi memang jaraknya yang menjadi ukuran. Tadi dikatakan marhalah, cuma dikatakan ya kira-kira kalau seandainya waktu itu orang melakukan safar 2 marhalah itu ya dibutuhkan waktu 24 jam. Karena dikatakan sehari semalam atau 2 hari tanpa malam atau 2 malam tanpa siang. Ya. Tadi ada yang dikatakan bahwa ya menurut satu pendapat itu adalah 48 mil. Nah, saya kira itu diantara hal-hal yang terkait dengan salat dalam perjalanan. Syarat untuk mengkasar salat diantaranya lagi adalah harus perjalanan jauh, dan berapa jauhnya kita sudah lihat tadi sebagaimana yang dijelaskan dalam bacaan kita ini. Insyaallah lain kali kita lanjut. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minna ma nasina wa 'allimna minna. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.